محمد بعد روية أحلاها لغة العربية قالت أمل في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan berkonsultasi mengenai bagaimana cara berbahasa Arab dengan mudah, bagaimana cara belajarnya. Gini kan kita sering belajar 6 tahun di pondok, tapi susah kali untuk belajar. Kita tanyakan pada saudara kita bagaimana cara agar mudah belajar berbahasa Arab dengan baik. Oke, baik. Pertama itu yang harus kita perhatikan adalah metode kita belajar. Banyak kesalahan yang fatal sehingga mengapa anak pondok pesantren 6 tahun kok nggak bisa belajar bahasa Arab. Anak yang sekolah umum yang ada materi bahasa Arab kok nggak bisa belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah metodenya. Oke, metode yang benar itu bagaimana? Ini cukup satu hari itu hanya nggak menghafal, tapi menggunakan 3 kosakata saja. Ketiga kosakata ini nggak perlu dihafalkan. Kalau dihafalkan, kalau makin malam makin banyak yang ada anak bingung, stres dia, banyak pikiran. Tapi caranya bagaimana? Cukup satu hari itu kasih 3 mufradat saja. Misalnya ada 3 mufradat, buku, yang kedua itu kursi, yang ketiga adalah kasur. Misal buku bahasa Arabnya kitabun, kursi bahasa Arabnya kursiyun, kemudian kasur bahasa Arabnya firashun. Jadi 3 kosakata ini nggak perlu dihafal, tapi digunakan. Nah, jadi kita dapat ilmu kalau nggak digunakan nggak ada gunanya, ya sama saja. Ibaratkan pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal itu diibaratkan pohon yang nggak berbuah, nggak ada hasilnya sama sekali. Jadi sia-sia. Jadi mufrad tadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ada kita berjumpa teman gitu kan, kita minjam tempat tidur kasur dia misalnya, bro pinjam kasur lo lah, bukan seperti itu lagi, tapi kita rubah kasur tadi, hai bro, minjam firos kamu gitu. Memang salah, cuman kan tahap pembelajaran, nanti lambat laun kita akan bisa berbahasa Arab walaupun tidak sesuai dengan kaidah nahwu sorobnya. Dan kemudian yang kedua yang diperhatikan adalah medianya. Medianya siapa aja? Ada guru, kemudian lawan bicara atau sarana kita untuk berkomunikasi bahasa Arab. Yang ketiga adalah buku atau baik itu kamus atau buku tuntunan dan sebagainya. Jadi fungsi guru itu apa? Mengupgrade atau mengupdate bahasa mereka. Tentu kalau seandainya hanya model mufrad saja pasti itu kaidahnya belum pasti benar gitu kan. Jadi itulah fungsi guru, memperbaiki, mengupdate bahasa mereka. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah kemauan. Di mana ada kemauan pasti bisa. Manjadda wajada. Ya, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang harus kita tekankan pertama tadi medianya, metodenya. Yang kedua medianya, yang ketiga kemauan. Ya, jadi seperti itu Pak ya saudara ya. Tapi adakah yang membuat susah itu terpengaruh dengan guru yang mengajarnya atau itu masuk nggak itu saudara? Oke, itu sangat berpengaruh dari guru. Pengaruh berarti ya cara sangat berpengaruh. Gimana ya? Jadi gini, kalau seandainya di kelas gitu kan, kadang ada murid itu dia kalau yang misalnya dia otaknya itu ya mohon maaf ini dia di bawah rata-rata gitu kan, dia nggak paham nih, pasti dia kan amatilah mau paham mau nggak bodo amat, mau siapapun itu ya nggak bisa ya bodo amat lah gitu, sehingga dia mau paham nggak paham dia bertanya nggak mau, jadi sehingga guru menganggap dia paham ternyata tidak kan itu cuek bebek ya cuek bebek aja gitu kan. Jadi guru itu selain dia punya ilmu, pertama dari ilmu, yang kedua adalah dia harus pandai mengambil perhatian murid. Jadi caranya bagaimana? Apakah itu dengan suara yang besar atau suara yang jelas atau metode pembelajaran juga tadi kan, kembali kita ke metode. Metode cara iya, dan kemudian atau berpakaian rapi. Ini guru udahlah pakaiannya nggak rapi, compang-camping, murid itu malas mau nengoknya, mau paham tidak matilah situ, kayak itulah kira-kira. Bosan muridnya. Iya, bosan di kelas sehingga dia menganggap alah bahasa Arab lagi. Jadi seperti itu. Yang terakhir itu adalah merubah, bagaimana kita sebagai guru merubah mindset mereka bahwa bahasa Arab itu asik loh ternyata. Jadi seperti itu. Kita rubah mindset mereka. Kebanyakan orang tuh
mindset itu berubah, mindsetnya mereka, pandang mereka terhadap bahasa Arab itu, bahasa Arab itu susah, tulisannya nggak sama dengan tulisan bahasa Indonesia. Jadi di titik tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita merubah mindset mereka bahwa bahasa itu asik loh. Jadi seperti itu. Oh, berarti itu sangat pengaruh juga. Ya sangat berpengaruh. Jadi Oke lah, baiklah teman-teman, itulah tadi seulas penyampaian dari saudara kita tentang bagaimana cara berbahasa Arab, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana cara kita mengajar bahasa Arab. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.